Hai guys, welcome back to this channel, tempat di mana kalian bisa membaca tanpa membaca. Kali ini aku mau bahas salah satu buku yang powerful banget nih, dan berhasil buat banyak banget pembacanya gamon, alias gagal move on. Buku ini bukan sekedar fiksi sejarah, tapi juga merupakan mesin waktu yang menurutku berhasil membawa kita menuju era paling kelam sekaligus heroik di Indonesia. Dan ini dia, Laut Bercerita. Buku luar biasa ini lahir dari tangan dingin Ibu Leila S. Chudori. Kalau kalian pecinta sastra, pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama nama beliau. Karena beliau adalah jurnalis majalah Tempo dan penulis yang kalau nulis buku itu pakai riset teman-teman. Dan risetnya itu menurutku nggak main-main. Bahkan untuk buku ini saja, beliau sampai melakukan wawancara kepada Bapak Nezar Patria, salah satu korban penculikan pada tahun 98. Nah, kenapa buku ini wajib masuk di reading list kalian? Historinya ngeri-ngeri sedep ya teman-teman. Buku ini bercerita tentang aktivis-aktivis yang dihilangkan secara paksa pada masa Orde Baru tahun 1998. Risetnya itu mendalam. Penulisnya melakukan wawancara dengan para penyintas, aktivis, dan keluarga-keluarga korban selama bertahun-tahun. Sebelum akhirnya Bu Leila Chudori menulisnya pada tahun 2017 melalui penerbit KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi emosi yang tersampaikan itu nyata banget. Apalagi dengan gaya penulisannya Ibu Leila Chudori ini yang menggunakan pilihan katanya gampang. Sehingga kalau buat anak muda ini recommended banget sih. Nah, lalu yang kedua, sudut pandangnya itu unik. Karena ceritanya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dari mata si Biru Laut atau aktivis nih, dan dari mata Asmara Jati, adiknya. Kita nggak cuma diajak ngerasain perjuangan mahasiswa, tapi juga merasakan perihnya menjadi keluarga yang terus menunggu kepastian di meja makan yang selalu kosong satu kursinya. Buku ini berpusat pada Biru Laut, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Winatra. Bersama teman-temannya, ia harus pindah-pindah tempat persembunyian karena diburu sama Intel. Sampai akhirnya Biru Laut ditangkap, dipaksa, disiksa secara brutal, dan dihilangkan. Bagian kedua buku ini memperlihatkan bagaimana para keluarga korban melakukan aksi berdiri di depan istana setiap hari Kamis, yang kalau sekarang kita kenal sebagai aksi Kamisan, untuk menuntut keadilan. Gaya bahasa Bu Chudori di novel ini itu puitis tapi lugas. Beliau menyelipkan tema-tema persahabatan dan genre romansa. Meskipun temanya itu aslinya berat teman-teman, soalnya menyangkut pautkan tentang politik dan hak asasi manusia. Genre ini juga membuat kita merasa sangat dekat dengan karakter-karakternya, seolah-olah kita menjalani hidup mereka. Buku ini juga merupakan pengingat keras bagi kita anak muda, bahwa keadilan, kebebasan berpendapat yang dapat kita nikmati hari ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dengan darah, air mata yang diteteskan oleh para pejuang-pejuang mahasiswa. Seperti kata pepatah, "Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali," yang terus-menerus diucapkan di dalam buku ini. Semangat para pejuang kita itu tetap hidup di dalam buku ini. Kalau kalian udah baca, tulis dong di komen bagian mana nih yang buat kalian paling nyesek. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Bye.